Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Sekadana Citra, Reza Oktaviani, dan Anita Dwi Maharani. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Pemetaan Visual Data, Strategi Penerimaan Mahasiswa, Peningkatan SDM Dosen, dan Pengembangan Infrastruktur dengan Studi Kasus Perguruan Tinggi. Latar belakang: transformasi digital telah mendorong perguruan tinggi untuk mengambil keputusan yang berbasis data. Salah satu alat yang sangat membantu dalam proses ini adalah visualisasi data. Dalam studi kasus ini, kami menyoroti kondisi di UIN Raden Intan Lampung yang menghadapi tantangan berupa ketimpangan antara jumlah dosen dan mahasiswa, keterbatasan ruang kelas, serta adanya penurunan jumlah mahasiswa baru pada tahun 2024. Hal ini tentu menjadi tren atau sinyal penting bahwa perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi promosi, perencanaan SDM, dan pengembangan infrastruktur kampus. Metode untuk mendukung analisis ini, kami menggunakan data dari UIN Raden Intan Lampung dengan rentang tahun dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Dengan data yang digunakan adalah jumlah mahasiswa, jumlah dosen, jumlah dan kondisi ruang kelas, serta domisili asal mahasiswa. Tools yang digunakan adalah Microsoft Excel dan Google Looker Studio sebagai visualisasi data. Teknik analisis yang diterapkan itu adalah perhitungan rasio ideal seperti rasio perbandingan antara dosen dengan mahasiswa dan mahasiswa dan kelas, serta distribusi spasial domisili mahasiswa berdasarkan wilayah asalnya. Literatur: berdasarkan referensi yang kami gunakan, visualisasi data terbukti menjadi alat yang mendukung pengambilan keputusan strategis di lembaga pendidikan tinggi. Salah satu bentuk penerapannya adalah dashboard institusional yang mempermudah monitoring kinerja secara real time. Kami juga mengacu pada standar dari Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang menetapkan rasio ideal perbandingan dosen dengan mahasiswa adalah 1:25. Dengan pendekatan perencanaan berbasis data, kampus dapat merancang kebijakan yang lebih efisien, tepat sasaran, dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Anita Dwi Maharani. Baik, saya Anita Dwi Maharani yang akan melanjutkan presentasi, yaitu bagian hasil dan pembahasan. Nah, di sini mahasiswa UIN yang rentang lulus pada tahun 2021 hingga 2024 itu berjumlah 17.066. Kemudian rata-rata per tahunnya itu mahasiswa berjumlah 4.267 mahasiswa. Nah, dari hasil pengolahan data itu dihasilkan target penerimaan baru 2025 hingga 2027 itu diasumsikan sejumlah 4.500 hingga 5.100 per tahun dengan asumsi pertumbuhan 5 hingga 10%. Sedangkan rasio dosen berbanding mahasiswa yang pada saat ini yaitu 1:44, di mana idealnya yaitu 1:25. Jadi di mana satu dosen itu bisa menangani 25 mahasiswa seperti itu. Sedangkan di sini dari rasio Fakultas Adab itu memiliki rasio 1:101, yang artinya dosen di fakultas ini itu terbilang sedikit dibandingkan dengan rasio mahasiswanya. Disusul dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan juga Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kemudian total kekurangan dosen seluruh fakultas itu kurang lebih 408 orang.
Nah, di sini perihal kondisi ruang kelas, saat ini kelas tersedia itu sejumlah 215, sedangkan kebutuhan idealnya itu 518. Jadi ini defisit 303 kelas. Sedangkan pada bagian fakultas itu dengan defisit tertinggi itu pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, itu butuh tambahan kurang lebih 133 kelas. Karena di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan ini termasuk pada mahasiswa terbanyak yang dimiliki oleh UIN. Kemudian di sini distribusi domisili mahasiswa, dominan dari Lampung itu lebih besar, 45%-nya itu dari Lampung, Sumsel kisaran 10 hingga 15%, Banten dan Jabar itu 5 hingga 10% juga. Wilayah prioritas promosi itu di Lampung, penguatannya, kemudian Sumatera, bagian selatan, Jabodetabek, Riau, dan Jambi. Jadi, mengingat pada sebaran mahasiswa ataupun alumni dari UIN itu sendiri, jadi diprioritaskan promosi untuk kampus ini tuh di bagian wilayah ini. Kemudian bagian kesimpulan, mahasiswa perlu disesuaikan dengan kapasitas sarana dan jumlah lulusan. Lalu ada kekurangan dosen yang signifikan, yang diperlukan formasi CPNS atau P3K bertahap. Defisit ruang kelas menjadi perhatian utama untuk pengembangan infrastruktur, promosi berbasis wilayah, fokus pada daerah asal mayoritas mahasiswa dan potensi ekspansi. Selanjutnya, visualisasi data terbukti efektif dalam merumuskan strategi berbasis bukti atau evidence-based planning. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Mbak Anita dan Mbak Sekar yang sudah melakukan presentasi lebih dulu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang data visualisasinya. Di sini untuk melihat visualisasinya bisa di https://bit.ly visualisasi KEL4. Oke, ini kelompok 4 maksudnya gitu. Di sini saya pakai beberapa data sebenarnya dari satu spreadsheet yang sama. Kemudian kita langsung ke view-nya saja. Nah, di sini saya pakai dashboard awalnya. Halaman pertama itu untuk rekap seluruh bagian dari universitas. Di sini ada jumlah fakultas, total prodi, mahasiswa yang masuk, dan mahasiswa yang lulus. Perlu diketahui data berikut itu data dari tahun 2021 sampai 2024. Baik. Jadi 2021, 2022, 2023, 2024 begitu. Kemudian di sini ada sebaran asal mahasiswanya dari Lampung totalnya 17.527, yang mana sebagian besar mahasiswanya dari Lampung artinya ya. Kemudian ada dari Sumatera Selatan, ada dari Sumatera Barat juga, totalnya 46, ada dari Bengkulu, ada dari Kepulauan Riau. Baik, di sini kita bisa melihat selisih mahasiswa masuk dan lulus dari tahun ke tahun 2021 sampai 2024. Nah, di sini juga ada total dosen per fakultas saat ini, sebaran mahasiswa per fakultas, sebaran mahasiswa per prodi, di mana sebagian besar itu diambil oleh pendidikan agama Islam (PAI). Nah, sebagian besar mahasiswa itu ada di Fakultas FTK di sini. Kemudian ini sudah cukup merata ya. Dari FTK ini sama-sama mendapatkan dosen terbanyak dan mahasiswa terbanyak. Nah, kemudian di bawah sini ada data mahasiswa masuk dari tahun ke tahun setiap fakultas. Yang belakangan ini menurun. Nah, kemudian data mahasiswa lulusnya dari tahun ke tahun ini cenderung naik. Rata-rata mahasiswa per tahunnya. Kemudian
Nah, kemudian di halaman page selanjutnya ini kita bisa mendapatkan rekap data tahunan. Jadi di sini bisa disorting untuk tahun berapa, bisa di-filter. Nah, ini tahun 2021, jumlah fakultas, mahasiswa masuk, mahasiswa lulus. Tahun 2022, di sini ada petanya juga, bisa difilter berdasarkan tahun ini, 2023. Misalnya di sini 2023, 4.295. Nah, di 2024 itu mahasiswanya 3.478. Jadi cenderung menurun sebenarnya dari tahun ke tahun. Nah, ini kemudian data mahasiswa masuknya per fakultas, ini data mahasiswa lulusnya per fakultas. Oke, di page 2 ada itu. Kemudian di page 3 ini adalah sebaran data per fakultasnya. Jadi kita bisa melihat setiap fakultas itu persebaran datanya seperti apa. Jadi di sini untuk fakultas FTK punya 12 prodi, total dosen 214, mahasiswa masuknya 8.000 di tahun 2024 ya ini ya. Oh tidak, ini di tahun keseluruhan sepertinya. Oke, kemudian nah, ini juga bisa melihat sebaran data mahasiswa FTK dari tahun ke tahun. Mungkin bisa kita ganti filternya Fakultas Usuluddin. Nah, ini total prodinya ada 7 di tahun 2024. Total dosennya ada 60. Rata-rata mahasiswa masuk per tahunnya 361. Nah, di sini kita bisa melihat persentase mahasiswa masuk, persentase mahasiswa lulus, dan sebaran usia dosen. Presentase mahasiswa masuk dan mahasiswa lulus ini kan ada jumlahnya. Itu kami gunakan untuk memprediksi berapa kami membutuhkan mahasiswa baru dan berapa jumlah wisudawan yang harus kita luluskan di tahun ini begitu. Kemudian karena dari tahun ke tahun itu jumlah wisudawan itu selalu mengantri pada setiap periodenya, jadi data ini bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan berapa presentase mahasiswa yang harus kita luluskan di tahun-tahun berikutnya gitu. Nah, kemudian untuk dosen per fakultas itu di sini bisa digunakan untuk memprediksi kapan dosen ini pensiun. Seperti di sini di Fakultas Usuluddin ini sebagian besarnya 15% ini cukup besar itu dosen sebentar lagi pensiun karena umurnya sudah 60 tahun ke atas begini. Jadi ini akan menjadi acuan untuk berapa sih sebenarnya dosen yang akan kita ajukan dalam formasi CPNS selanjutnya begitu. Nah, ini bisa digunakan untuk analisis jabatan dan analisis beban kerja dosen ya. Nah, total ruang kelas ini bisa kita gunakan untuk memprediksi kita harus membangun berapa ruang kelas, berapa gedung, apakah sudah cukup ruang kelas yang ada ini. Kemudian data sebaran mahasiswa ini bisa kita manfaatkan untuk promosi universitas. Jadi kita lihat di sini Lampung sudah cukup banyak, harus mulai menyebarkan promosi ke daerah Sumatera bagian selatan ini, Sumatera Selatan dan seterusnya. Karena ini Sumatera Selatan ini cukup potensial untuk ditambahkan mahasiswa-mahasiswa baru begitu. Baik, mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.